perwakilan dari Universitas Andalan. Perkenalkan saya Pesti, Ibu Lestari dan Bu Guru serta ada Mbak Rosi. Kami dari UAD akan sedikit sharing mungkin ya, jadi sharing mengenai pelayanan prima usaha makanan dan meningkatkan daya saing melalui deteksi dan produk halal. Nanti akan disampaikan oleh Bu Lestari dan Mbak Rosi. Mungkin nanti ini sifatnya sebagai diskusi gitu. Jadi kami kan mungkin hanya dari sisi teori, tapi prakteknya kan Mbak yang menemukan di lapangan. Mungkin nanti bisa disampaikan. Selanjutnya nanti mungkin bisa pendampingan ke tempat usahanya masing-masing, mungkin dulu sama saya. Ya. Mungkin itu saya persilakan waktunya kepada Bu Lestari untuk memaparkan hasil pengambilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru sore seger ya, karena saya berhadapan dengan mbak-mbak yang sebenarnya tadi gitu ya. Memang mbak-mbak ini kan di frontliner ya untuk melayani konsumen ya. Jadi cantik-cantik, terus kebetulan bajunya ya pink seger gitu. Ya, ini bagian dari apa yang mau kita bicarakan. Nah, sesi pertama, kita akan berdiskusi tentang pelayanan prima makanan ya. Dimulai dari buku, ya kan? Nah, saya lihat mbak-mbak itu bersih-bersih, cantik-cantik, terus rapi, ya. Ininya mesti kalau mau ini ya disetrika, ininya disetrika, kaosnya disetrika, bukunya disetrika, rapi. Dan saya lihat semuanya ada rapi. Kemudian karena kita sudah 2-3 tahun dihajar oleh COVID gitu ya, orang itu kan punya pandangan yang berbeda tentang kesehatan. Orang menjadi lebih berhati-hati. Makanya akan lebih baik setiap mbak-mbak itu jualan pakai masker minimal tutup ini loh. Mulut minimal mulut, karena kan kalau ngomong kan kadang saya itu kalau jajan, kalau beli apa-apa gitu tuh cenderung nggak ngomong dulu sama pelayannya sampai ininya ditutup. Kalau dia nggak pakai masker, nanti saya tanya, ini pinter apa dan lain-lain itu setelah itu dulu. Karena saya bayangnya ya 2 tahun kita dilatih oleh COVID itu jadi lebih berhati-hati. Sebaiknya kalau ini minimal mulut itu di ya ya. Terus sifat itu bicara dan bersikap menarik. Saya itu punya pengalaman begini. Kemarin 2 minggu yang lalu saya itu beli jajanan macam-macam jajanan loh. Terus yang melayani itu mbak gitu kan. Ini sambil dia ngomong dengan orang lain. Nah, kayaknya kok kayak nggak diperhatikan ya. Jadi kalau dengan melayani orang ya satu dulu diselesaikan. Nanti yang kalau misalnya ada yang lain itu sebentar ya, bisa lihat-lihat dulu, bisa pertimbangkan dulu. Saya selesaikan ini dulu ya, jangan bu sambil madai sambil ngomong dengan orang lain. Itu kayaknya kurang. Jadi satu diselesaikan, tapi dengan bahasa yang baik disampaikan ke pelanggan. Karena kemudian kita juga perlu mengenali kebutuhan konsumen ya. Ada konsumen yang misalnya suka lihat harganya, mungkin ada produk-produk yang dibuat dengan berbagai level mungkin. Kemudian kalau ada yang misalnya pedas tidak pedas, kemudian ramah dan gesit. Jadi kalau ada konsumen ya jangan diem aja, bisa ada yang bisa saya bantu. Tapi jangan ini mbak, jangan berlebihan. Ini contohnya kalau saya misalnya ke toko apa itu itu nggak suka ya, nggak enak. Kita itu kok koyo tapi dulu ya saya tuh punya tetangga yang dia tuh jualan cookies ya, dia jualan cookies itu tuh ya, meskipun anak SD gitu yang beli kue cookiesnya dia, dan misalkan anak SD itu beli kue cookiesnya tuh 2.000 mikro bang cookies
cuman beli cookies 2.000, misalnya dia urutannya sekarang ya dia dikasih sekarang juga gitu. Nah tapi dengan karakter penjual yang seperti itu, orang-orang tuh yang benar tadi kata lu tadi, kalau orang puas dia masih tahu ke 4 sampai 5 orang gitu ya. Jadi mungkin meskipun Mbak tadi ditinggalkan oleh si ibu-ibu yang tadi gitu, tapi kan ada ibu-ibu yang merasa diperlakukan adil dan dihargai sesuai dengan antriannya gitu kan. Pasti ibu-ibu yang dihargai ini merasa bahwa oh belinya di Mina Group aja, soalnya kalau di sana kita antrinya sekarang ya belinya sekarang. Dan lagian kita tuh bisa sekalian menyeleksi konsumen juga gitu ya Mbak, mana konsumen yang dia itu bisa berlaku adil dengan konsumen yang lain sama yang enggak gitu. Dan akan lebih baik kalau kita punya pelanggan yang dia memang orang baik gitu ya, yang mereka diperlakukan dengan adil dan mereka merasa adil dan mereka mau mengantri juga, daripada misalnya kita punya pelanggan yang nggak mau ngantri terus nggak menghargai pelanggan yang lainnya juga gitu, nanti kan jadi bumerang juga buat kita gitu. Jadi kebaikan pasti akan selalu berakhir dengan kebaikan juga kan. Jadi makanya meskipun ya dalam bisnis mah pasti ada lah ya yang merasa dikecewakan atau apa ya, tapi kan kita pola pikirnya adalah bahwa kita harus memperlakukan customer itu sesuai dengan seharusnya mereka diperlakukan. Jadi dia tetap adil dalam memperlakukan customer itu, karena itu benar bakal menaikkan penilaian customer terhadap kita. Memang sih ada ya customer yang dibeli kayak gitu. Ada aja dibeli aja ke ribu. Iya, itu nggak mau antri gitu. Tadi saya pesennya 3 gitu ya. Emang kalau 3 dia datangnya terakhir gimana gitu kan? Kasihan juga ya cuma pesen 1 tapi dia effort datang kan gitu kita di awal gitu. Ya jujur saya sendiri kalau misalkan kayak diperlakukan kayak gitu, saya nggak mau lagi sih datang ke tempat kayak gitu. Misalnya saya pesen duluan terus tapi diakhirin kayak gitu. Biasanya saya nggak mau gitu datang ke tempat itu lagi. Saya bilang yang di situ deh gitu. Soalnya di situ tuh tempatnya kalau misalnya kita beli cuma sedikit suka diakhirin, karena suka gitu kan gitu. Nah jangan sampai kita jangan sampai ada customer kita yang merasa gitu. Ada lagi ditanyain? Saya hari ini rame ya. Iya, kalau jadi komik dulu suka. Oh, suka alhamdulillah. Makanannya nih, sama gimana buat daya saingnya. Nah, kalau makanannya kan sih udah halal ya. Ya. Halal. Tapi bersertifikasi halal belum? Sudah. Oh, sudah. Mafia yang enggak. Mafia yang enggak. Yang bosnya dia mantap. Nah, kalau makanan kayak ini ada susah ya Pak atau gimana? Kalau bersertifikasi halal? Ada ketentuan biasanya tempat harus. Ketentuan tempat biasanya. Banyak masih jadi kendala. Semula lebih besar ya. Pengen beli Langsung terus. Ini kan kalau ngomongin soal produk halal nih kan, ini kan potensinya itu besar sekali ya. Apalagi juga banyak wisatawan gitu. Apalagi tempatnya kan di Progo ya, banyak orang yang jual, banyak orang pembeli juga kesana kan. Nah jadinya jadi marketnya nih si pengunjung di Progonya. Nah itu harus dioptimalkan. Nah kalau biasanya promonya pakai apa? Promo penjualannya? nggak ada. Nggak ada. Belum ada nih. Banyak Banyak nggak bisa lewatkan. Sudah iklannya udah lanjutin ya. Promonya belum ya. Kayak misalnya lewat media sosial seperti Instagram. Martabak Apa ya? Yang apa ketoprak ya? Ketoprak itu belum. Kenapa kok belum? Nggak pernah nyobain kan tuh ketopraknya? Gak tahu bosnya. Nah, ini yang Mbak Bali udah cantik-cantik kan, sering tacap-tacap gitu kan. Nah, manfaatkan media sosialnya. Punya TikTok kan? Punya. TikTok, punya Instagram, yang followersnya yang followersnya udah bayarnya beribu-ribu ini, bisa tuh bikin apa video buat marketingnya, brandingnya dari Mina Groupnya. Misalnya bikin di TikTok, bikin video, ayo guys, di sini di Progo ini kita ada ini makan ketoprak, nanti di review sama ini sendiri nih, karena konten kreatornya sendiri nih udah cantik-cantik nih loh. Nah, itu juga
juga bisa strategi buat marketingnya. Itu buat benar kata Bu Sari tadi, dengan kebersihannya udah ada, nah tinggal gimana meningkatkan penjualannya dari media sosial, pemanfaatan media sosialnya. Nah kemudian juga sekarang kan zamannya cashless ya, udah pada dipakai QRIS belum? Sudah sama. Nah itu mendukung sekali untuk fintechnya ya. Jadi kan orang kalau jajan, aku nggak bawa uang deh, tinggal tap aja kayak gitu. Nah itu lebih enak, lebih mendukung lagi. Nah terus kemudian untuk keuangannya gimana? Apakah nyatet pakai tangan? Masih pakai tangan. Udah zaman, ya kan? Udah zaman Pak, udahan Pak. Tapi lebih gampang itu. Ada lagi yang lebih gampang. Ada aplikasi namanya Buku Warung. Ada Buku Warung di sini. Ada Buku Warung, tampilannya seperti ini. Nanti kalau dari yang biasanya pembukuan kayak gitu, nah itu bisa pakai aplikasi ini. Cuman mungkin kalau pakai aplikasi ini lebih ini ya, handphone ya, gitu. Belum ngejamah semuanya. Jadi cuma kayak misalnya bagian ketoprak bagian ketoprak ya, cuma itu aja, gitu loh. Jadi nggak bisa ada yang S kan, ada yang S terus SLR terus martabak, nah lukisan. Nah, ini jadi satu nggak pembukaannya Pak? Beda-beda. Beda-beda. Nah maka kalau pakai yang ini, pakai aplikasi ini biasanya cuma bisa satu-satu. Gitu. Nah ini juga bisa dimanfaatin buat yang biasanya bagian kasir atau yang melayani. Jadi nanti tinggal enak aja. Misalnya saya mau beli ketoprak satu, ya udah beli ketoprak. Pedes enggak? Ya misalnya martabak nih. Saya mau pesen untuk minggu depan. Nah kadang kalau kita mau saja kan lupa kan. Nah itu bisa dicatat di sini. Nanti pembayarannya bisa pakai tulis juga bisa. Habis itu kalau kita lupa nanti bisa ada notifikasinya. Jangan lupa untuk pemesanan minggu depan, misalnya itu berapa pieces. Nah itu bisa. Mungkin nanti Bapak bisa ini meningkatkan untuk fintechnya ya. Nah kemudian nih pemanfaatan online lagi. Udah pakai Grab, Gojek, Shopee? Gimana penjualannya meningkat nggak dari tiga itu? Meningkat, lumayan. Itu yang membantu. Itu yang sangat membantu ya. Nah, berarti kalau udah dioptimalkan di tiga itu di ojek online itu berarti tinggal yang media sosialnya. Instagramnya dikencengin lagi, bikin konten lagi, ini udah ada bibit-bibit Pak, udah cantik-cantik kan, tinggal PD-nya harus bikin videonya. Halo, ini aku mau mereview ketoprak ini dari siapa yang buat misalnya. Di situ martabaknya gimana rasanya, itu pakai ini aja konten kreatornya nih, dan itu udah pas loh, cocok sama ini. Ya, glowing. Nah, itu bisa ya, karena kan banyak banget sekarang kan penjualannya dari Instagram yang viral gitu, nanti bisa nge-tag Jogja Food kayak gitu, terus habis itu Jogja Food vlogger atau siapa yang banyak banget kan yang di Jogja itu yang jadi food vlogger kan, hidden game kayak gitu kan. Nah itu juga bisa nanti menjadi salah satu alternatif buat meningkatkan penjualan. Makanya ada yang pesennya tiga porsi, terus hanya karena misalnya produknya sama yang gitu terus diturunin yang tiga padahal dia datangnya paling belakang gitu. Nah kadang tuh yang kayak gitu tuh benar-benar bikin konsumen tuh kabur gitu loh, kayak nggak mau jengkel banget gitu kan, karena kayak lah kalau aku datang duluan apa aku di ininya belakangan gitu. Itu kan sepele kan buat kita, dan seolah kayak itu tuh ya udah kita mengedepankan efektifnya gitu kan, tiga kan lebih banyak gitu, tapi dan kalau kita melihat dari sisi konsumen itu tuh bikin mereka kamu lagi gitu makan ke tempat kita. Terus yang tadi yang dijelaskan sama Mbak Rosi, persaingan di zaman sekarang itu kan ketat banget gitu ya, makanya tadi dibilang bahwa yang pemasaran Shopee, Grab sama Gojek itu kan sangat membantu gitu ya, karena memang sekarang orang itu tahu kan yang di Joko dan di TV itu kan yang TikTok di nggak boleh yang jualan itu karena itu kan karena itu tuh menunjukkan konsumen itu sekarang kan males gitu loh pergi keluar, dan mereka tuh lebih suka beli online gitu kan, karena selain di online itu banyak potongan gitu ya, terus mereka tuh nggak perlu panas-panasan keluar gitu, terus mereka bisa makan dimanapun mereka berada gitu kan. Nah makanya itu harus dipromosikan yang lebih jauh lagi gitu loh Pak Indo, karena kayak ada pergeseran pola konsumsi dari yang tadi itu emang kita suka datang ke tempat terus sekarang ganti gitu. Lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Lestari tentang pelayanan prima usaha makanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mas aja ya. Enggak, biasanya saya itu ya senang. Oke, kita sekarang akan membahas tentang pelayanan prima untuk usaha makan. Pelayanan prima itu apa toh? Nanti kita akan bahas. Nah, mungkin yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap perusahaan itu sebetulnya kalau pengen dapat keuntungan gede gitu ya, kemudian produknya itu dikenal dan akhirnya keuntungan besar itu kan menciptakan kepuasan konsumen. Ya, itu ya. Nah, bagaimana menciptakan kepuasan konsumen itu caranya dengan memberikan pelayanan. Nah, mungkin contoh yang gampang itu gini Bu. Kalau kalau misalnya kita masuk ke bank, ya kan, kelihatan sekali bagaimana bank itu memberikan pelayanan kepada nasabahnya supaya nasabah itu puas. Mulai dari masuk pintunya dibukakan, terus mau apa ya transaksi apa dengan sopan, satpamnya itu sopan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang bingung, ini nanti silakan diisi dijelaskan, ya toh. Kalau sudah nanti transaksi kemudian ada ucapan terima kasih dari satpam maupun dari PLN. Itu salah satu contoh pelayanan prima. Kemudian kalau di Alfa, walaupun kadang-kadang saya ya selamat datang, tapi wajahnya tapi itu sudah, maksudnya Alfa itu sudah mencoba melakukan itu, walaupun mungkin kadang mbaknya capek gitu ya, jadi mengucapkan itu hanya cuma kayak bahasa basi gitu ya. Ini salah satu, nanti kalau sudah selesai juga mengucapkan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kadang kalau misalnya konsumen itu kan ya tadi pengennya kan dilayani dengan baik. Karena kalau dilayani dengan baik, nanti dia akan cerita ke 1, 2, 3 orang teman. Tapi kalau misalnya konsumen itu dikecewakan, ceritanya lebih ke dari 10 orang. Kalau kecewa itu lebih banyak informasi yang disebarkan. Tapi kalau puas itu kadang-kadang, makanya upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan bersama-sama dengan karyawan itu adalah bagaimana menciptakan kepuasan gitu ya kepada konsumennya supaya konsumen datang lagi. Syukur-syukur nanti ngajak temannya. Nah, kalau untuk kepuasan di perusahaan konsumen di perusahaan seperti ini, makanan itu gimana ya? Nah, yang pertama adalah selain memberikan pelayanan yang baik, sopan gitu ya, itu kebersihan ya. Apalagi kita kan sudah dua tahun ini dihajar oleh corona itu merubah mindset orang itu sekarang merasa lebih safe, lebih aman kalau jajan itu dilayani oleh penjual yang pakai masker. Saya pernah waktu yang hampir selesai COVID itu mau beli bakso, terus pelayannya itu nggak pakai masker. Terus saya Mas kok nggak pakai masker, Mas? Malah dia ketawa-ketawa kayak menertawai saya gitu loh. Akhirnya saya beli tapi akhirnya dan saya cerita ke teman-teman kok dalam kondisi ini begini. Nah, mungkin salah satu hal yang penting di dalam usaha makanan itu adalah tadi masker itu kayaknya tetap ya harus. Nah, kadang-kadang kalau beli makanan terus sambil
jualin gitu, terus ngobrol-ngobrol. Pikiran saya itu kayak sampai kemana-mana gitu loh. Alangkah lebih baik untuk pakai itu. Terus yang kedua, tampilan fisik itu, Mbak. Tampilan fisik, Mbak Mas. Tampilan fisik itu tidak harus ganteng, tidak harus tapi bersih. Ya karena sekarang itu kan orang itu kan kesadaran tentang kesehatan kan semakin tinggi ya. Jadi kalau tampilan fisik terutama misalnya putih itu kan, nah ini kan kelihatan ya, itu mesti bersih. Jadi ya. oh, Itu kan udah sama pabrik 25 itu udah sudah kerjasama sama. Di sana ada berapa pabrik ya di Bandung? Kalau itu kan ada koperasinya Bu. Oh gitu. Iya, itu udah ada koperasinya tersendiri. Bos saya itu juga termasuk pengurusnya koperasi. Koperasinya namanya Sumekar. Oh Iya. gitu. Ya, tapi 25 memang yang sudah lama gitu. Iya, itu sebenarnya 25 itu enggak nganu Bu, yang pertama itu sebenarnya itu 75. 25 itu masih habis 75. Oh. Yang ngajar itu yang asli yang di kampung itu sebenarnya. Oh ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan kami dari tim pengabdian dosen Universitas Samadana. Kebetulan kemarin sudah minta izin kepada Pak Kino untuk kerjasama untuk melakukan pengabdian masyarakat. Di sini kita sifatnya sharing ya Bu ya, sharing. Jadi nanti mungkin kalau kami kan hanya tahu dari berdasarkan teori, nanti mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak itu bisa memberikan gambaran lain dari sisi masalah di lapangannya. Nanti insya Allah kalau memang bisa kami bantu kalau nanti yang bisa didiskusikan kita bisa diskusikan di pertemuan ini. Hari ini kita akan mendengarkan mungkin ceramah atau diskusi yang disampaikan oleh Ibu Lestari Sukartiati dan Rosi Dwi Anita. Mungkin yang pertama ini bisa disampaikan oleh Mbak Rosi. Di sini akan menjelaskan mengenai daya saing melalui vintage dan produk halal. Jadi di sini kemarin ceritanya bahwa halal itu menjadi industri yang penting di Indonesia, khususnya untuk industri makanan. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosi. Mungkin waktu dan tempat saya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rosi Dwi Anita. Terima kasih sore hari ini sudah hadir di untuk kita sharing ilmu. Gitu. Kita tahu ya kalau produk halal itu sekarang banyak banget dicari. Baik dari negara yang minoritas halal maupun yang mayoritas halal, tapi sekarang kan arahnya semuanya mencari makanan yang halal sebenarnya. Seperti Mbak Pia ini kan juga terkenal banget ya dari Jogja. Kalau kita ke Jogja mesti wah Pia nih lelehnya gitu. Nah sebelumnya kalau kita lihat potensi untuk makanan halal sendiri, karena Indonesia ini kan masuk di negara OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, dari 2015 sampai 2019 itu untuk makanan itu meningkat sekali, apalagi makanan halal. Kemudian diproyeksikan sampai tahun 2025 bahwa makanan halal itu akan menjadi brandnya nih di Indonesia. Yang orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia akan carinya adalah makanan halal. Bahwa Indonesia itu pusatnya nih makanan halal seperti itu. Nah kalau di Jogja sendiri Bapak Ibu, ini ada pemetaan peta kuliner di kota Jogja. Mungkin ada beberapa brand yang terkenal seperti Rocket Chicken, terus juga Olive, itu ada gudeg Yujum. Nah itu
kalau dari sini mungkin yang Mbak Pia ini belum begitu ini ya, belum begitu masuk di pemetaannya. Mungkin ke depan kalau memang sudah bersertifikat halal, memenuhi dari MUI dan sebagainya, mungkin bisa masuk ke sini juga. Kemudian halal ini kan kalau di Indonesia ini jadi program ya dari pemerintah, terutama untuk MUI. Nah, kalau di Mbak Pia ini sudah bersertifikat halal belum ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kan udah ada brandnya, sudah bersertifikat halal, jadi tambah mantap nih buat penjualnya seperti itu. Nah, kalau untuk model penjualannya sendiri, apakah di outlet yang Mbak Pia ini itu sudah menggunakan finansial teknologi seperti QRIS seperti itu? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi kan lebih dari jadi ada timbal balik ya antara konsumen dan juga pembeli bahwa ada ikan. Saya lanjutkan. Karena Mbak Bea ini udah ini yang menerapkan finansial teknologi atau fintech pakai QRIS nih. Jadi kita tahu nih dari penjual maupun pembeli ada timbal baliknya. Ada manfaatnya QRIS sendiri, karena itu mesti aman. Apakah dari penjual maupun pembeli itu merasa aman loh, nggak perlu lagi dibawa uang cash kayak cash terus kayak first day ini nggak perlu lagi nih, tinggal tap gitu aja. Oke. Untuk di Mbak Pia ini apakah sudah menggunakan memanfaatkan teknologi untuk laporan keuangan seperti itu? Sudah ya. Sudah berarti siap ini banget ini, siap berdaya saing. Pembukuan. Pembukuannya masih manual atau Manual. Nanti mungkin bisa disampaikan Kan nanti tetap ada pembukuannya. Belum pakai komputer. memang masalahnya intens ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kedepannya nih setelah kita berdiskusi seperti ini, mungkin pembukuannya mau arah ke yang lebih berteknologi. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatin yang namanya buku warung. Nah, nanti bisa diinstal di Semua konsumen itu sama, perlu kita layani. Apakah dia umum, apakah dia pokoknya ini adalah sumber pendapatan Anda. Gitu kan? Kalau banyak orang yang beli bakpia ini, perusahaannya besar, Anda juga attitude dia menghargai pelanggan. Kemudian ability, kemampuan, tahu karakteristiknya. Oh, ini atau ini misalnya ini yang isi ini yang isi ini isi ini misalnya tahan sampai 2 hari misalnya. Anda harus memberikan penjelasan secara gamblang dan jujur. Jadi kalau memang hanya 2 hari misalnya, ya katakan 2 hari, jangan ini seminggu bisa kok ini ya. Ini kan saya pernah gini, saya ada contoh lucu, saya tuh pernah beli tahu, pengen beli tahu, terus yang jual itu ini enak loh mbak, ini enak, itu tahunya itu awet seminggu nggak basi. Lah saya kan nggak jadi beli, malah nggak tahu kok seminggu nggak basi. Lah saya kan mikir aduh kenapa gitu. Iya mbak, padahal dia maunya kan ini payu dan payu. semoga dengan branding ini nanti kan Mbak yang live TikTok, hai guys gitu kan. Walaupun kan banyak. Sebenarnya kalau brandingnya tuh nggak cuma lewat sosial media. Jadi kebetulan bosnya itu kan temannya banyak teman kuliahnya apa. Jadi dari mulut ke mulut itu juga branding kan Mbak. Jadi banyak yang beli satu. Terus satu lagi kan kadang kalau bulan puasa itu tau kan kasih apa? Takjil. Itu kan juga kayak promosi gitu kan. Jadi ke kemana ke Progo nanti yang beli itu dikasih ya, itu kan juga strategi promosinya juga gitu. Ke Mirota juga gitu, kita masih. Kalau Mbak Pia ini udah ada sertifikat halalnya belum? Ada. Oh sudah ada.